Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Kembali lagi dengan kami di sini tim Kasih langkah mundur. rame malam hari ini karena rencana kami mau demo teman-teman ya. Demo besar-besaran. Ya. Kelangkaan gas nih. Sebelumnya selamat datang untuk tim Gase yang ada di Sragen. Alhamdulillah teman-teman ya, mungkin udah 1 tahun ada tinggal explore bareng. Ya kurang lebihnya lah 2 tahun. 2 tahun ya. Ternyata setelah 2 tahun tidak explore bareng, mereka masih sama ya teman-teman ya. Ya. Nggak ada naik-naiknya. Ya ada tumbuh-tumbuhnya lah. Ajak apalagi pur ini. Kalau Mas Jep pertumbuhannya di rambut sih Mas. Kalau Mas Pur itu di apa? Tumor. Mas sedikit ya pur ya. Ya, Pur. Ya selamat datang, selamat menikmati di hutan Banyumas ya, yang penuh dengan kenangan. Gimana Mas Jay? Sengaja atau bagaimana ke sini? Ya sebenarnya niat utamanya sih silaturahmi. Yang kedua ini Mas, di sana tuh nggak ada permasalahan yang begitu serius. Apa ya? Banyaknya orang gancet, terus apa itu, wanita-wanita banyak di Sragen Mas. Oh, kamu tidak mau ngurusin wanita? Mau saya, Kemana? serba salah Mas. Oh. Ditolong salah, katanya apa pelecehan, nggak ditolong tapi ya kasihan gitu. Oh, iya. Berarti alhamdulillah wilayah Sragen aman-aman ya, Cek. Aman untuk yang laki-laki Mas. Cuma pergancetan nggak aman. Nggak aman, cuman udah ada penanganan sendiri-sendiri Mas. Oh, itu. Saya serahkan orang-orang yang ada di sana. Khusus pergancetan. Iya. Kok? Warjo alumni gancet. Kayak apa aja masalah digancet. Itu ya teman-teman ya, pomong lagi silaturahmi di Wangon, akhirnya kami ajak explore Paksa aku ikut. ya, daripada tidur-tidur sih ya. Dimana kan untuk saat ini kami juga sedang banyak masalah Jay. Kalau di sini banyak masalah. Di sini mah nggak dicari, kayaknya masalah datang sendiri Mas. Oh iya, karena Karena saya gitu. saya sudah berteman dengan yang namanya masalah. Jadi dengan semakin kita berteman dengan masalah, masalah itu semakin dekat dengan kita. Namun tidak apa-apa, yang namanya masalah itu bukan masalah. Dan juga bukan mbak salah juga. Ya juga bukan mbak salah, karena masalah juga salah satu sahabat yang paling dekat dengan kita. Wah, ternyata hidup begitu enaknya ketika kita sudah berteman dengan masalah. Dengan masalah seringkali pelajaran hidup kita dapatkan, pendewasaan itu seiring berjalannya waktu masuk sendiri ya, akhirnya kita bisa berteman dengan masalah. Masalah jangan dihindari, namun masalah itu kita kenali ya, masuk ya. Baik teman-teman, rencananya ini ada berapa orang? 9 orang. Nanti kita akan dibagi menjadi 2, di mana di antara 2 tim tersebut memiliki emban tugas masing-masing ya. Yang pertama, kita harus menyelesaikan permasalahannya si Mas Shogun yang menikahi sosok iblis. Siapa itu namanya? Ratu Ranjawat. Dimana sudah akhir-akhir ini Shogun itu aneh, kok kenapa di Sragen aja banyak wanita terus sampai menikahi iblis. Takut gancet. Makanya kalau nggak kepala ayam sama hati ayam nggak mau lagi. Nah, ya kan? Setiap hari mereka gitu. Ya. Habis-habisin toh. Kemarin sempat saya sudah mencoba untuk menyelesaikan permasalahan Shogun. Ternyata sumber masalah Shogun itu pada sesosok Ratu Ranjawatnya. Itu berada di wilayah apa ya Sel kemarin? Sukun Bage. Nanti di antara satu tim itu menuju ke Sukun Bage. Dan saya meminta saya yang berurusan dengan para adumah. Ya. Saya utus nanti ya. Ya. Mas
Bendos, Ya mas. Mas J ini, Ya. Mas Parjo, Iya. Marvel. Nanti menuju ngurusin Sama permasalahan si Sogun itu ya. Saya wajib sama Sogun. Najib sama Sogun ya. Nanti kasih tunjuk semua Mas Bendos. Iya mas, siap mas. Ini kan nggak tahu medannya. Di sini medannya lumayan ini soalnya lagi habis hujan. Nanti saya, Mas Diki sama Mas idaman saya ini Mas Pur sama Mas Re nanti ikut saya untuk menyelesaikan urusan dengan para adumah. Nah, seneng kan? Ya ngaku saja. Cuma ini Mas, nanti kita panggil dulu yang namanya siapa? Yang kemarin pagi masuk Komar itu berdua loh. Oh iya nanti itu ya teman-teman ya. Semoga eksplor pada malam hari ini tentunya selamat, Amin. seru, ya, seperti yang jenengan impi-impikan, serta membuahkan hasil yang maksimal. Allahumma Amin. Ya sebelum kita berangkat, alangkah baiknya kita berdoa untuk keselamatan kita masing-masing. Berdoa mulai. Yo, Bismillahirrahmanirrahim. Melu. Bismillahirrahmanirrahim. Mundur. Oke, Lur. Seperti biasa jam 18.20 nyenangan itu standby duduk manis sholat terlebih dahulu nonton video tim kasih apalagi ini versi apa namanya lengkap banget seru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata ada saudara dari jauh yang datang ke tempat Kisan. Ya, Alhamdulillah. Bagaimana Kisana semuanya kabarnya? Alhamdulillah. Kita baik-baik saja. Syukur alhamdulillah. Lalu bagaimana dengan Sarima? Alhamdulillah, Mbah Sariman, kabarnya sehat. Apakah beliau juga ikut datang? Ikut. Dan Mbah Sariman juga sangat senang saat berangkat itu merasakan hati yang menggebu-gebu. Ayo cepat seperti itu. Syukur alhamdulillah jika memang keadaan Kisana semuanya dalam kondisi baik-baik saja. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk Kisana telah membebaskan kita semua dari belenggu hitam yang telah menyelimuti seluruh sahabat yang lainnya. yang tombrok yang menyelamatkan itu kalau Ya, memang Tombro lah yang menyelamatkan dan membuang sihir dari belenggu hitam itu. Namun informasi ini Tombro katakan dari Kisana. lantaran Seperti ini Kisana. Saya mendengar Kisana sudah mengetahui beberapa informasi yang mungkin sekiranya penting mengenai para adumah itu. Jika memang saya boleh mengetahui informasi apakah itu Kisana? seperti ini Tuan Raja Terubilo. Dari kejadian saya diculik oleh salah satu rombongan yang memang diperintahkan oleh rombongan dari para adumah. Di situ ternyata saya manfaatkan untuk mendengarkan banyak-banyak informasi. Alhamdulillah, yang menculik saya itu rombongan bayaran itu tidak terlalu jeli, sehingga ada beberapa momen-momen yang saya manfaatkan seolah-olah saya tetap berada di situ, namun ada kesempatan saya ambil untuk menggali informasi pelan-pelan. Baiklah. Dari kejadian itu saya hanya menggenggam mengenai identitas siapa sebenarnya pendiri dari para adumah itu, para seperti. Ternyata usut punya usut. Ya, para adumah atau ajaran Lembu Samiri itu didirikan oleh 7 makhluk, di mana 7 makhluk tersebut, tapi mohon maaf saya nggak hafal satu-satu namanya, cuma yang saya hafal 2.
namanya, di mana 7 anggota tersebut memiliki visi dan misi secara sendiri-sendiri. Nah, yang dimaksud saya 7 itu adalah 7 makhluk di balik 7 tujuan, ya, yang mereka gabungkan menjadi satu sampai akhirnya berdirilah sebuah ajaran yang dinamakan para agama atau sapi merah itu adalah Jatmopilo. Namun, ya, usut punya usut, ternyata informasi itu saya dengar langsung itu dari mulutnya pamannya si siapa namanya, Haidan Samiri, Gardopolo namanya. Oh, ya. Jadi Gardopolo saya rasa yang paling bernada tinggi di dalam perkumpulan itu. Seolah-olah mereka semua itu kayak disetir oleh Gardopolo. Seperti kayak gimana ya, satu rombongan ada satu yang paling menonjol. Ya, saya paham. Mungkin di sekelompok 7 makhluk itu, Gardopolo lah yang paling mendominasi dalam rombongan. Nah, mendominasi di antara anggota yang lainnya. Bahkan dari apa yang saya dapatkan, justru yang dituhankan yang enggak pengaruh begitu besar di atas rencana 7 orang tersebut. Si Haidan Samira itu. Ya, Bahkan Haidan Samira bisa terjun langsung untuk berdampingan dengan para umatnya. ya otaknya itu Gardopolo atau Jatmopilo. Jadi intinya berarti kan ada 7 makhluk yang dengan sengaja mereka bergabung menjadi tim, dan di dalam tim tersebut dibuatkanlah sebuah ajaran yang bernama para Aduma dengan visi dan misi di antara satu dengan yang lainnya itu sendiri-sendiri dijadikan menjadi satu. Ya, saya memahami. Setelah itu nanti berdiri, nanti pas rencananya kan tujuan saya tercapai dengan adanya dikumpulkanlah satu umat tersebut. Intinya seperti itu, Tono Jatmopilo. Saya paham mengenai apa yang Kisanak ceritakan ini, bahwasanya sebenarnya para Aduma didirikan oleh 7 makhluk yang memiliki tujuan masing-masing, dan juga tentunya ke-7 makhluk itu memiliki keistimewaan masing-masing. Karena jika dipikir secara nalar, bagaimana cara mereka mengabulkan doa-doa dari para umatnya? Tentunya itu sudah menjadi pertimbangan dari ke-7 makhluk tersebut. Yang jelas, pastinya dari ke-7 makhluk itu ada salah satu makhluk yang memiliki harta yang begitu melimpahnya. Harta yang begitu sangat banyak sehingga kebanyakan di ajaran para Aduma ini, mereka para umatnya yaitu menginginkan sebuah kemuliaan di dunia. Ada juga saya pernah mendengar ketika saya masuk ke dalam kuil merah, ada salah satu umat dari para Aduma yang dimana waktu itu meminta sebuah kesembuhan dari anaknya yang sedang merasakan kesakitan, dan di situ benar-benar diberikan sebuah obat yang jatuh langsung dari atas. Setelah saya amati, saya tidak menemukan apapun. Itulah pintar permainan dari pihak mereka. Mereka sudah benar-benar mempersiapkan sekiranya apa saja yang dibutuhkan oleh para umatnya nanti. Apakah kita bisa untuk melakukan ataupun mengabulkan doa-doa para umatnya nanti. Di sini, apakah di sana sudah menemukan jalan untuk menembus dan mengetahui dari ke-7 makhluk itu? Itulah Tono Jatmopilo. Sayangnya
di momen itu saya terburu-buru diselamatkan oleh teman-teman saya. Ya, tapi tidak menjadi masalah ya. Itu berarti teman-teman saya itu bekerja sangat baik. Oh iya, dan saya juga mendengar keadaan Shogun yang mengikat sebuah perjanjian dengan iblis. Apakah sudah diselesaikannya di sana? Malam hari ini saya pecah menjadi 2 tim. Rombongannya Mas Blendos, Marcel, Mas J yang dulu itu, ya, saya tugaskan untuk menyelesaikan mengenai masalahnya si Shogun. Ya, semoga saja dengan berangkatnya mereka nanti membuahkan hasil. Dan saya 4 orang ini berfokus untuk perlahan menyelesaikan para adumah itu, kan. Seperti ini di sana. Sebelum kita mencari tahu informasi lebih dalam mengenai ketujuh makhluk inti ataupun utama dari pendiri para aduma, kita harus secepat mungkin menjalankan rencana awal, yaitu untuk menyebarkan virus ataupun penyakit terhadap para umat para aduma. Bumbung tular maksudnya. Bumbung tular. Karena di sini dengan adanya kita menyebarkan penyakit itu, di sisi lain mereka akan kelimpungan untuk mencari cara menyembuhkannya. Kita juga bisa memiliki celah untuk menggali informasi lebih dalam dari ketujuh makhluk tersebut. Dan menurut saya, di sana harus menanyakan mengenai ketujuh makhluk itu terhadap makhluk yang pernah di sana temui ataupun makhluk yang dimana dia pernah melawan Haidan Samiroh itu sudah dengan beribu-ribu cara, yaitu Santri Langit. Oh, yang Karmudi. Siapa tahu yang Santri Langit itu sendiri sudah mengetahui mengenai informasi ini dan menemukan titik untung. Disitulah Kisanak bisa menjabarkan apa saja informasi yang didapatkan dari Eyang Santri Langit itu. Baiklah, Tuan Raja bilang jika seperti itu, nanti saya coba gali informasi melalui Eyang Santri Langit atau Eyang Karmudi. Bahkan Eyang Santri Langit sendiri, bukankah dia yang sedang memegang wabah ataupun penyakit yang sudah Kisanak dapatkan itu? Untuk sementara ini masih di tangan Tabipun ini. Belum diberikan kepada beliau. Jadi masih aman karena masih di kendalinya Tuan Tabi. Takutnya yang Santri Langit tidak menguasai hal tersebut dan membahayakan nantinya. Saya kira wabah ataupun bibit penyakit itu sudah berada di tangan si Santri Langit. Jika memang wabah itu masih di tangan Tabipun Idin, saya masih merasa lega dan aman. Masih di tangan Tuan Tabi. Baiklah, jika memang Kisanak akan bertemu dengan Eyang Santri Langit, saya sarankan untuk segera mungkin menjalankan rencana penyebaran bibit penyakit itu Kisanak. Baik, Tuan Raja bilang. Insya Allah nanti saya akan runding. Selain itu, saya juga akan menggali informasi dari informasi yang sudah Kisanak sampaikan kepada saya mengenai 7 makhluk utama dari pendiri para adumah itu. Baiklah, ya sudah. Silakan Kisanak lanjutkan perjalanan Kisanak. Dan saya akan mengutus beberapa pasukan saya dan juga para sahabat yang lainnya untuk mencari tahu mengenai Haidan Samiroh ataupun makhluk yang lainnya itu. Baik, Tuan Raja bilang. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman. Mungkin ini nanti kita menggali informasi mengenai 7 dibalik 7 ya. 7 makhluk yang memiliki 7 rencana atas berdirinya umat para adumah. Ya. Lanjut, Mas.
Siapa? Ini si pocong si siapa namanya ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Patre, Mas. Bilo Patre. Yang belum patre. Assalamualaikum, Yang. Piye kabare? Wah, apik. Sutiman, Mas. Man. Eling aku ra. Sutiman. Lawas. Aku ngurus rembukan karo Martaji. Arep tak gocek kabeh kaya para adumah-adumah sing ra jelas. Kok yang Martaji ngratin. Para adumah ajaran sesat. Ora entuk diterus-terus nih. Kudu dan dibasmi saiki. Oh, iya. Itu yang Martaji yang bicara seperti itu apa gimana? Iya, aku wis ngrencanakne karo Martaji. Rencananya kayak apa? Coba. Dadi ngene. Para adumah iki ora oleh suwe-suwe ana ning donya iki. Secepete ayo dan dipatani kabeh. Ya caranya gimana? Pokoknya langsung diparani dilibas kabeh. Utuh mati peniki. Oh, jodoh. Bas kepalanya, Mbak. Ayo, Man. Ayo, Man. Tunggu dulu. Mbak, Yang. belum patre. Nggak boleh main seperti itu. Jangan Terpengaruh. Kasih sama yang Martaji. Nanti jauh-jauh dari Solo, Sragen ke sini, malah musibah yang ada mereka sangat kuat. Apa yang Ya, kalau iya mereka itu para jajaran-jajaran raja-rajanya sangat hebat. Yang ada jika tiba-tiba kita datang ke sana, mengajar sana, kita bunuh diri oh yang. mau ki aku lagi teko. Yo, Martaji omong kaya ngene. Woi, ya Gembira Patre. Iki ana para adumah sing ajarane sesat, ora bener. Ae dhewe kudu ndang masmi iki. Wis ora sah nunggu di bocah-bocah, ae lagi pateni kabeh. Ya. Kaya ngono. apa bilang seperti itu Pak? Iya. Ya enggak seperti itu juga. Ini mereka sangat kuat ya Gembira Patre. Lah apa aku karo Martaji iki kurang kuat. Bukan masalah kurang kuat. Yang jelas persiapan dari pihak mereka itu sudah Jauh lebih matang. kuat. Sekuat-kuatnya kita kan kalah dengan yang pintar, Bob. Iya enggak? Ya, Gang. Mbak Belo Patre punya sayap. Ya, punya sayap, ya punya sayap. Namun kan, ya mau menyerang pun harus kita rencanakan. Jangan main gas-gas ya bunuh diri, Bob. Mana, Pak? Masalah iki kudu ndang rampung. Nek ra ngono aku rancang kidul karo Martaji iki kok. Orang ngidul juga. Gue sebenarnya jangan main ke ngidul-ngidul dulu. Nih, Gagong. Oh, sampaikan ke yang Martaji nanti. Rombongan kami belum setuju atas penyerangan secara tiba-tiba yang tanpa ada landasan rencana. Takutnya justru menambah masalah. Ngono ya. Paham ya? Ya wis yen ngono. Berarti iki rencana karo Martaji perlu tak undur dhisik. Ya, ngono lho. Setuju aku mangkat karo Martaji ora wis mati mau. Yo mati malah ado-ado bayar bunuh diri. Asik to, Man. Aduh. Wes ayo ke bali. Matur Martaji ya, Man. Menurut Martaji dulu. Ya wis yen ngono ya. Padha sehat-sehat kabeh iki. Yo. Alhamdulillah, Yang. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sutiman. Ya Allah, ini yang Martaji ya. Ya Gembira Patre baru kesini malah diprovokasi katanya langsung nyerang saja. Apa? Enggak jadi nambah masalah ini yang Martaji. Ngampul yo. Nanti yang Gembira Patre wong keras banget dikumpuli.
Sumpah mati. Gak gembira baterai pikirannya orang halus. Tiba-tiba langsung Datang. datang sana. Yang ada ditangkep, Mas. Ya, masalah, Mbok. Kelakuan itu yang martasi gue. Paling jenengan. Ya. Bagaimana manusia? Siapa ini mas? Apakah sudah siap untuk menyebarkan virus itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana yang Karbuti kabarnya? Baik, seperti biasa. Saya, setelah kalian menceritakan mengenai virus itu, saya tunggu-tunggu kenapa gak datang-datang. Terus kita mau kapan selesai kan masalah ini? Ya, ini dia yang mau saya sampaikan. Bagaimana? Yang pertama, sebelumnya saya mohon maaf atas keterlambatan pekerjaan kami. Ya, tidak apa-apa. Saya memaklumi. Ya. Karena kan kemarin saya mendapatkan musibah. Hah? Musibah apa? Saya diculik kok yang Wah, kenapa tidak mati? Tidak bercanda. diculik kemarin. Kenapa bisa seperti itu? Nah, ini saya ceritakan. Duduk yang. Silakan. Jadi apa nih? Jadi seperti ini yang intinya di balik musibah ada berkah. Itu sudah pasti. Itu adalah sebuah rumus. Siapapun yang bisa menjabarkan dari penderitaan yang ada di hidup, itu akan menjadi sebuah barokah. Di balik musibah yang saya terima mengenai penculikan, alhamdulillah ada barokah yang bisa saya nikmati hingga saat ini. Yang intinya seperti ini yang ketika saya lagi perjalanan merencanakan untuk menyebarluaskan bumbung tular, ya, mau menemui Eyang Karmuti, tiba-tiba di jalan itu terkena sirap, blek, dan semuanya tunggang langgang, nggak tahu satu dengan yang lainnya. Kami semua dipisahkan, kami semua disekap satu persatu oleh rombongan yang memang sudah dibayar oleh Haidan Samiroh. Dan kebetulan rombongan yang menyekap saya nggak terlalu pintar-pintar amat. SDM rendah. Dari SDM rendah itu bisa saya manfaatkan, yaitu dengan cara menyolong, mencuri-curi waktu mereka lengah. Nah, dari hal tersebut saya menemukan fakta yang mengejutkan yang Karmuti. Fakta apa? Ternyata para aduma itu berdiri belum lama-lama banget. Dan para aduma ternyata ada 7 pendiri. Yang dimana dari 7 orang atau makhluk tersebut memiliki visi dan misi sendiri-sendiri. Nah, berangkat dari informasi itu, saya itu ditugaskan oleh Tuan Raja Dongkopilo untuk menanyakan hal ini terhadap jenengan yang Santri Langit. Ya. Siapa sebenarnya? Apakah jenengan tahu 7 dibalik 7 itu? Dan apakah jenengan juga tahu satu dengan yang lainnya itu tujuannya untuk apa saja? Dan apakah jenengan juga kenal dari 7 makhluk tersebut yang mendirikan para aduma? Mengenai kenal atau tidaknya, saya tidak begitu kenal. Tapi mengenai tahu atau tidak, ya memang saya sudah mengetahui dari awal bahwasanya para aduma itu memang didirikan oleh 7 makhluk. Ya. Itu sebenarnya mereka semua itu satu tongkrongan. Satu apa? Satu tongkrongan. Satu tongkrongan. Iya.
teman nongkrong. Teman ngopi bahasanya. Mereka semua itu bareng dari satu tempat, satu wilayah. 7 makhluk itu. Iya. Memangnya kenapa? Sebenarnya ada 8. Loh, yang satu kemana? Yang satu pergi dari tempat itu, tidak mau ikut mereka. Oh, berarti awalnya ada 8 makhluk. Tapi yang satu tidak setuju. Tidak setuju. Sebenarnya yang satu juga tidak begitu dekat dengannya. Cuma sebenarnya mereka itu sering duduk dan membahas kemajuan suatu wilayah Ya. di masjid setelah sholat maghrib. Dulu, apa mereka dari agama Islam? Iya, mereka semua Muslim. Astagfirullahaladzim. Maka dari itu setelah saya mengetahuinya, dari dulu saya pengen menghentikan. Wah. Ceritanya bagaimana yang? Ya saya tidak tahu pasti mengenai ceritanya bagaimana. Yang jelas mereka semua itu dari satu wilayah yang sama. Ya. Mereka sebenarnya berjumlah 8. Tapi yang satu itu hanya ikut-ikut. Dia itu aslinya marbot masjid. Karena mereka sering duduk-duduk di masjid setelah sholat. Dia kadang-kadang ikut. Oh, yang nggak ikut itu? Iya. Lah, apa jangan tahu sekarang di mana itu marbotnya? Ya tahu. Siapa namanya ya? Namanya yang Sodik. Sodik. Ya. Bukan Palapa itu. Sodik. Palapa siapa? Oh, enggak, bercanda. Yang Sodik. Iya. Nah, itu kan kesempatan besar buat saya yang Karmuti. Lah apa hubungannya? Saya kan bisa mencari tahu melalui yang Sodik Palapa itu. Apa yang ingin kau cari tahu dari kepribadian mereka semuanya? Sebenarnya mereka itu ada beberapa yang dari kalangan bangsawan. Kalau tidak salah ada 3 yang dari kalangan raja. Jangan satu persatu hafal nama-namanya. Tidak. Tidak. Saya tidak tahu. Saya hanya memang tahu mereka didirikan oleh 7 makhluk yang menginginkan untuk mendirikan ajaran baru. Itu saja. Saya ingin menghentikannya. Nah, apa jenengan mau mengantarkan saya menuju ke tempatnya si Sodik itu? Ya, kalian ingin datang ke sana? Iya, yang Sodik itu. Ya, yang Sodik. Mau? Ya. Jangan, saya antarkan ke sana. Saya pengen berbincang-bincang dengan Eyang Sodik. Monata itu yang. Lah terus ini kapan? Apanya? Penyebaran racunnya untuk membuat Hai dan Samiroh itu menjadi sakit. Karena permasalahannya di sini, para umatnya itu sekarang sudah tahu. Dan Hai dan Samiroh sudah dideklarasikan menjadi Tuhan. Itu sekarang sudah. Kalian pasti belum tahu. Aduh, seperti ini ya. Setelah nanti pertemuan saya dengan si makhluk nomor 8 itu yang Sodik, mungkin itu bisa dilaksanakan. Ya sudah, akan saya antarkan ke tempatnya. Silakan kalau ingin tanya apa-apa. Ya, karena memang untuk persiapan baru malam hari ini saya bisa mengurusi para Duma lagi. Dari kemarin saya malah fokus si teman saya si Shogun ini menikah dengan sosok iblis malah. Kenapa bisa jadi seperti itu manusia? Saya nggak tahu. Kalian sudah dibilang tidak usah ikut campur ke dunia seperti ini. Malah masih aja. Ya, kalau saya tidak ikut campur, terus siapa yang ikut campurnya? Mereka semua pada nggak mau. Ya, siapa lagi yang nunggu keajaiban dari Tuhan? Duh, bukan kayak yang pernah bilang keajaiban ada rumusnya. Berarti kalian masih mengingat apa yang saya sampaikan. Jika memang itu diterapkan di kehidupan, kalian akan menikmati hidup ini. Keajaiban kan ada rumusnya. Ya memang. Ya pertama, jangan sampai kalian itu takut dengan Tuhan.
Benar enggak? Ya benar. Ya, ya sudah mau ke tempat Sodik. Ya, Ya udah, ikuti saya. ayo. Jadi ada 7 pendiri dan ini informasi ternyata ada 8 yang satu tidak ikut, namanya Eyang Sodik. Nah, kita akan menuju ke Eyang Sodik untuk menggali banyak informasi nih teman-teman. Jom. Pur. Udah, Kameranya nyala, Pur. oh udah tak nyalain mas. Oh iya. Di atas sana. Di atas sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eyang, Ada apa, Cok? sebelumnya mohon maaf. Apakah benar jenengan yang bernama Eyang Sodik? Perkenalkan, nama saya Sidik, yang artinya benar. Itu baru benar nama saya. Kata Eyang Karmudi ngomongnya Sodik, jadi saya nggak. Ya, seperti itulah. Memang banyak makhluk yang sudah dekat ataupun mengenal saya itu mengetahui nama saya Sodik karena berawal dari bercanda. Mereka mengenal saya dengan nama Sodik. Namun, masa iya saya mau memperkenalkan terhadap makhluk yang baru saya kenal dengan nama yang bukan asli. Eyang Sidik. Kayaknya jenengan sudah sangat sepuh ya, Yang. Saya tinggal menunggu waktunya, ya. Memangnya ada apa? Namun kelihatannya masih sehat jenengan. Alhamdulillah, semua yang ada di dalam diri saya ini memang sebuah rezeki yang diberikan oleh Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada tipsnya enggak, Yang? Biar awet muda sehat badannya. Untuk menjaga sebuah kesehatan sebenarnya gampang. Jalankan sholat saja. Itu memperlancar sebuah aliran darah yang ada di dalam tubuh kita. Karena di setiap gerakan pada saat sholat itu sudah benar-benar diatur oleh Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu kan sudah kewajiban. Ya, yang jelas jangan berhenti untuk menggerakkan badan. Entah itu membersihkan masjid. Yang jelas kita mengeluarkan energi ataupun keringat kita. Mungkin alangkah baiknya duduk, Yang. Silakan. Baik. Aduh. Jadi seperti ini, Yang Siti. Perkenalkan, nama saya itu Gana, itu teman-teman saya. Akan saya ceritakan dari awal hingga sampai akhirnya saya bersilaturahmi ke sini. Sudah mungkin 1 bulan ini saya mengeluhkan mengenai sebuah ajaran. Sebenarnya saya bukan mempermasalahkan ajarannya, namun yang saya masalahkan itu adalah kesesatannya. Saya hanya memerangi kesesatan yang sudah jelas-jelas terlihat oleh mata dan dirasakan ketidakmasuk akalan mengenai ajaran yang mereka sedang sebarkan, yaitu Parah Aduma. Sudah saya duga. Namun dari apa yang sudah saya kerjakan hingga saat ini, jujur, minimnya informasi yang saya dapatkan mengenai siapa sebenarnya sosok di balik Parah Aduma membuat kami semua itu merasa kesusahan.
dari mana langkah kita akan dimulai. Dan alhamdulillah setelah berjalan seiringnya waktu, perlahan sudah mulai terbuka. Dengan pertemuan saya dengan Eyang Santri Langit, sampai akhirnya Eyang Santri Langit tadi sudah membicarakan bahwasanya sebenarnya pendiri dari agama para Aduma itu ada 7. Dan di balik 7 makhluk tersebut itu memiliki visi dan misi dan rencananya masing-masing. Dan lebih membuat saya terkejutnya lagi, mereka ternyata itu teman satu masjid. Dan informasi lagi, katanya jenengan juga salah satu bagian dari teman mereka yang nomor 8, namun jenengan lebih memilih untuk tidak bergabung dengan mereka atas dasar ya mungkin ketidakcocokan. Dari hal tersebut, saya jauh-jauh datang silaturahmi menuju ke sini, ingin sekali ya mengetahuilah yang sidik bahwasanya kesesatan itu tidak mungkin akan kita biarkan. Itu harus cepat-cepat kita tangani dan kita selesaikan. Andai kata Eyang Sidik berkenan, alangkah baiknya tolong jawab pertanyaan-pertanyaan saya mengenai 7 orang yang menjadi dalang dari para Aduma itu. Monggo Yang, saya butuh informasi itu untuk menyelesaikan permasalahan ini. Mohon maaf, ketika cucu bercerita seperti itu, saya benar-benar merasakan kesedihan. Saya tahu maksud baik dari cucu ingin menghentikan apa yang sudah terjadi dengan ajaran para Aduma ataupun Lembu Samir itu. Memang benar, sesuai apa yang cucu katakan, bahwasannya para Aduma itu didirikan oleh 7 makhluk yang dimana mereka dulu adalah pemuda-pemuda yang begitu taat. Pemuda-pemuda yang begitu rajin beribadah, bahkan seringkali mengadakan sebuah acara pengajian. Ya, saya juga mendengar itu. Mereka itu jamaah ya, satu jamaah ya. Benar sekali. Bahkan di setiap malam pada saat mereka duduk bersama setelah sholat, saya juga terkadang sering ikut duduk dan berbicara mengenai sebuah kepercayaan, berbicara mengenai sebuah perkembangan ataupun yang lain. Namun mereka dengan memiliki tujuannya masing-masing, mereka salah jalan. Salah jalan dalam artian seperti apa? Apakah ada rencana apa itu ya? Seperti ini manusia. Ketujuh makhluk itu yang pertama itu adalah Gardopolo, Pamannya si Haidan Samiro. Haidan Samiro. Ya, Gardopolo yang selaku lebih tua dari yang lainnya. Dia adalah paman dari Haidan Samiro. Gardopolo. Lalu yang ketiga itu Gunjono. Gunjono. Ya. Gunjono ini itu adalah seorang pemuda yang begitu ahli, begitu pintar, bahkan terkadang suka rela untuk membantu pengobatan di desa ini. Tapi benar sekali seorang tadi. Dia benar-benar suka rela tidak dibayar sepeser pun untuk membantu pengobatan-pengobatan di desanya.
Lalu ada yang namanya Waluyo Jati. Dia dari kecil adalah keturunan dari sang penyihir. Dia sang itu. Sihir-sihir yang dia gunakan, dia hanya untuk sebuah hiburan yang dimana terkadang disisipkan pada saat sebuah pengajian. Sulap, seperti sulap. Benar sekali. Lalu ada juga yang bernama Rasega. Rasega. Rasega itu adalah keturunan dari sang raja Bangsawan. Rasega adalah salah satu pemuda yang memiliki harta kekayaan lebih. Dan Rasega itu benar-benar dermawan. Dia membagikan hartanya untuk membantu sesama para warga-warga di sekitarnya. Lalu ada juga yang dari keturunan bangsawan, yaitu Jarsandoro. Jarsandoro itu adalah keturunan ketujuh dari kerajaan yang begitu terpandang. Dia memiliki hati yang begitu mulia. Dia sangat sederhana, walaupun dia memiliki kekayaan yang lebih. Lalu, yang terakhir itu adalah Wasalandra. Ya, mungkin memiliki watak yang sedikit keras. Memiliki watak yang mungkin bisa dikatakan dia itu memiliki pemikiran yang luas. Wawasan yang tinggi. Namun wawasan ataupun pengetahuan yang dia ketahui, selain dia juga kaya, dia benar-benar sangat telaten dalam mengajari pada saat anak-anak mengaji. Guru ngaji. Benar sekali. Dan jenengan. Ya, saya hanya tukang sapu masjid pada saat itu. Oh, jenengan. Saya hanya bersih-bersih masjid. Saya hanya merapitkan saf-saf yang akan digunakan. Karena mereka sering melakukan diskusi ataupun pembicaraan di sela-sela. Misalkan setelah habis sholat maghrib, mereka pasti menyempatkan untuk duduk di situ untuk membicarakan sebuah rencana bagaimana cara memakmurkan desa ini. Apakah kita harus membuatkan sebuah acara pengajian agar banyak yang tahu mengenai desa ini, ataupun hal-hal yang lainnya yang tentunya itu adalah hal yang baik. Karena saya sering mendengarkan hal itu, maka terkadang saya ikut datang untuk duduk seperti ini anak-anak muda. Bagaimana jika kekuasaan yang kalian miliki, harta yang kalian miliki, kalian bisa untuk membangun masjid, merenovasi masjid, lalu tarik anak-anak yang masih kecil untuk belajar mengaji di sini. Kalian mengajarinya semuanya. Ya, seperti itulah diskusinya manusia. Baiklah. Kenapa ada keputusan sampai berbuat atau mendirikan yang bernama Paladuma? Itu berawal dari mana ya? Jadi seperti ini manusia. Awalnya itu semua berasal dari ucapan yang keluar dari Gardopolo. Gardopolo itu menyampaikan kepada mereka semuanya apa yang sudah kita pelajari ini sebenarnya itu ada pada diri kita semuanya. Mereka bertujuh sudah memiliki kelebihan masing-masing. Mereka bertujuh sudah memiliki keahliannya masing-masing.
ada yang memiliki keinginan untuk memperluas wilayah kerajaan. Ada yang memiliki keinginan untuk memakmurkan desanya. Namun di sini, sejujurnya, permasalahan juga timbul dari Haydn Samiro. Dia sedikit angkuh dan sombong. Karena dia itu tidak pernah merasakan sakit semenjak lahir. Ya, itu sudah saya dengar. Dia tidak pernah merasakan sakit sedikit, bahkan waktu terkena benda tajam tangannya dia tidak merasakan sakit apapun. Kelebihan dari Itu Tuhan. adalah salah satu kelebihan yang dimiliki oleh Haydn Samiro ataupun Haydn Samiro. Berawallah dari Cardopolo yang mengetahui ilmu bahwasanya Tuhan itu tidak pernah merasakan sakit. Terdengarlah oleh Haydn Samiro dan mereka berdiskusi, jika kita ingin mencapai tujuan kita masing-masing, kita harus mengumpulkan banyak sekali umat. Sedangkan para makhluk di dunia ini itu sebenarnya bodoh-bodoh. Dengan perbekalan ilmu ajaran Islam yang kita ketahui dan dengan kekuatan yang kalian miliki, kalian itu bisa menjadi makhluk yang terpandang. Kalian itu bisa menjadi Tuhan. Ya, dari situ ya. Dari situlah berawal. Berarti memang dia tidak menyadari bahwasanya semakin dia pintar, semakin sombong datang di kepala. Saya pernah mendengar kenapa Cardopolo menjadi seperti itu dan mengajak teman-temannya untuk mendirikan sebuah agama ataupun acara karena rasa sakit hati. Dia tidak terima. Maksudnya gimana? Dan Cardopolo? Jadi setahu saya, dari informasi yang saya ketahui, pada saat itu Cardopolo begitu frustasi, begitu sakit hati karena pacar ataupun wanita kekasih yang dia cintai itu meninggal dunia. Dan kabar yang saya dengar, jasadnya belum pernah ditemukan sampai detik ini. Hilang atau bagaimana? Kejadiannya itu pada saat keluarganya bepergian dan di pertengahan jalan itu terjadi sebuah perampokan. Semuanya dibunuh. Jasad dari kedua orang tuanya, bahkan adik dan kakaknya itu ada di situ. Namun jasad dari wanita yang dicintai Cardopolo itu tidak ditemukan sampai detik ini. Itu kabar yang saya ketahui. Sehingga Cardopolo sempat menyalahkan Tuhan. Bahwasanya Tuhan tidak adil. Tuhan tidak benar. Kenapa Tuhan membuat saya merasakan sakit hati ini? Dari situlah Cardopolo mengajak teman-temannya bahwasanya ajaran yang sudah kita pelajari selama ini itu tidaklah benar. Ditambah lagi Haydn Samiro merasakan sakit hati yang ditolak oleh wanita yang dicintai. Baiklah yang Sidik. Dari apa yang tadi jenengan ceritakan berarti saya tarik kesimpulan. Satu, di balik 7 makhluk pendiri dari para Aduma, memang mereka sudah memiliki bidangnya masing-masing. Contoh ada tabib,
mungkin mereka gunakan untuk menyembuhkan para umat. Ada yang ahli sedekah karena kaya raya, mungkin itu digunakan untuk memberikan atau mengabulkan doa-doa para umatnya. Karena saya dengar yang paling diincar itu kaum mohon maaf miskin. Nah, dari itu semua ya baik saya kantongi ya. Namun tadi ucapan yang terakhir yang membuat saya tertarik. Berawal dari sakit hati atas meninggal kekasihnya. Benar sekali. Yang hingga saat ini mayatnya tidak ditemukan. Dari situlah Kartopolo mulai mendoktrin teman-temannya untuk mendirikan umat baru. Sebenarnya saya Apakah kejadian itu sudah sangat lama atau mungkin tentunya sebelum berdirinya Paraduma. apakah jenengan tahu siapa wanita itu, lalu bertempat tinggal di mana, desanya? Mengenai siapa-siapanya saya tidak mengetahui. Namun dari desas-desus yang beredar dari penduduk asli di tempat saya dulu yang dibuang ataupun dipindahkan dari tempat yang sekarang menjadi Kuil Merah. Oh, Kuil Merah itu memang tempat tinggal jenengan. Benar sekali. Apa Kuil Merah itu adalah masjid yang dulu sering dijadikan untuk tempat mereka berdiskusi. Kuil Merah itu masjid yang banyak sekali jamaah dulu. Sekarang dijadikan parah. dan orang-orang yang berpengaruh di desa itu diiming-iming sebuah harta untuk berpindah tempat dengan alasan untuk membangun desa ini terlebih dahulu. Kuil Merah berarti dulunya masjid, lalu dibongkar apa memang direnovasi dibuat menjadi kuil Merah itu, dimana dulu ketika masjid masih masjid itu adalah tempat untuk berjamaah bareng-bareng di antara 7 atau 8 makhluk tersebut. Dan saya juga dulu pernah diajak. Namun saya pernah memasuki Kuil Merah. Begitu persiapan yang luar biasa mereka telah lakukan. Bahkan patung sapi bisa berbicara. Sedangkan saya tahu suaranya siapa. Siapa itu? Kartopolo. Kartopolo adalah salah satu makhluk yang begitu cerdas. Dengan cara apa itu yang menurutmu Kartopolo itu membunyikan suara itu? Jika kau pernah melihat ada sebuah tali yang menjulur begitu panjang, ya, dan itu menuju ke tempat dari Kartopolo. Itu bukankah tersambung dengan kalung? Saya dengar. Benar sekali. Lalu Dari kalung itu Kartopolo bisa mendengar ucapan-ucapan dari para umatnya. apakah bukan dari lonceng yang ada di bawah menangkapnya? Dari kalung itu terdiri dari lonceng dan cawan. Ya, Dari cawan itulah suara yang dipanjatkan dari para Ditangkap. umatnya ditangkap dan terdengar oleh Kartopolo. menggunakan seutas tali. Itu ulahnya yang ahli sihir itu. Benar betul. Dan di sini Kartopolo sebenarnya dia itu makhluk yang begitu cerdas, begitu pintar, wawasannya juga luas. Dia sering membuat sebuah rencana ataupun acara sederhana menjadi begitu mewah. Dan saya rasa semua rencana-rencana persiapan dari para Aduma ini juga dipersiapkan oleh atas perintah Kartopolo. Sekarang semakin gamblang dan jelas bahwasanya memang di balik 7 pendiri para Aduma memiliki bidangnya masing-masing. Apalagi
Kemarin saya sempat bingung sumber suara patung sapi itu dari mana malah setelah saya tahu sederhana itu. Yang dimainkan dengan sihir yang dimiliki oleh mereka semua. Mereka semua bahu-membahu menutupi satu dengan satu yang lainnya. Entah itu dari Bintara. Bahkan jika ada sosok makhluk umatnya yang meminta jodoh, dengan mudahnya mereka mengabulkan. Datangi makhluk yang ingin Uang. datangi makhluk yang sedang didoakan. Saya ingin menikah dengan A, maka si A didatangi oleh pihak mereka. Dikasih uang dengan banyaknya, kau harus menikah dengan dia. Kalau ada uang semuanya beres. Dan mengenai wanita itu berasal dari Situk Gindi, hutan Situk Gindi. Namanya apa jenengan tahu? Kalian bisa cari tahu mengenai perampokan satu keluarga Di situ Gindi. nah sekali yang benar-benar mati semua. Itu adalah kekasihnya si Gardopolo. Dari informasi yang beredar ataupun yang saya ketahui, itu adalah wanita yang dicintai namun belum pernah menjalin hubungan. Baiklah yang Siti. Benar-benar saya mendapatkan banyak sekali informasi mengenai mereka para adil. Dan saya mohon jika nantinya ke depannya saya membutuhkan jenengan, saya minta kehadiran jenengan untuk menyaksikan atau bersaksi mengenai apa yang sedang kami kerjakan. Silakan saja jika memang saya bisa membantu. Jika niat kalian memang benar-benar tulus untuk menghentikannya, saya sejujurnya rindu dengan mereka semuanya. Saya sangat menginginkan suasana yang dahulu pernah ada. Namun itu juga tidak mungkin terjadi. Tenang saja. Allah menggantikan itu dengan sesuatu yang lain. Amin ya Rabbal. Baiklah. Terima Kalian- kasih yang Semoga apa yang menjadi urusan ataupun permasalahan kalian akan dipermudah jalannya. silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman. Kesimpulannya di sini ternyata bisa dipastikan dalang utama dari para adumah yaitu Gardopolo. Gardopolo merasa sakit hati ketika perempuan yang dicintainya itu harus mati. Gardopolo merasa bahwasanya Tuhan itu tidak adil atas kematiannya si wanita yang dicintainya. Wah. Di sini. Itulah teman-teman ya. Kalau tidak memiliki wawasan yang memang bisa diterapkan ilmu kesadaran di dalam hati kita, seringkali kita benturkan sesuatu hal dengan keegoisan kita. Mentang-mentang mati itu adalah bentuk tidak keadilan dari Tuhan. Bukankah itu adalah keegoisan kita sendiri? Sedangkan semua makhluk saya rasa tidak bisa mengerti dan juga bukan kewenangannya untuk mengetahui bentuk keadilan Tuhan yang sejati itu seperti apa. Kan seperti itu ya. Yes, nanti saya ceritakan. Panjang banget mas. Itu satu. Yang kedua, berangkat dari sakit hati itu menghasut para teman-temannya Teman-temannya. yang memang di kala itu adalah jamaah masjid.
Karena Gardopolo itu berpikir bahwasanya satu dengan yang lainnya bisa dimanfaatkan di bidangnya masing-masing. Sampai akhirnya terjadilah pendirian dari Kuil Merah. Bahkan lebih mengejutkannya lagi teman-teman, Kuil Merah yang sekarang sedang menjadi tempat persembahan dari para adumah, itu dulunya adalah masjid yang biasa dipakai untuk mereka semua berjamaah. Kuil Merah masjid. Bayangkan saja. Namun justru poinnya di sini yang akan saya tekankan, apa yang sebenarnya terjadi dari perampokan itu. Lalu apa yang membuat jasad dari wanita itu hilang? Mungkin di situ ada informasi yang bisa kita gali. Apa nang? Menarik ini mas. Yang Teman-teman, dia sambil jalan pulang nemuin teman-teman. ya nemuin teman-teman ya. Iya.